Oke, Pak Jenderal dan Mbak Indah, mungkin agendanya kalau boleh tahu mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Jadi begini, jadi sesuai dengan kesepakatan kita dengan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, baik itu mediasi maupun somasi pertama sampai dengan somasi kedua tidak ada titik temu, tidak ada tanggapan yang progresif dan objektif maupun tanggapan yang positif. Tentunya saya harus mengikuti dan membela hak daripada klien saya. Makanya pada waktunya pada saat hari ini saya akan melakukan laporan dan pengaduan kepada klien tentang perbuatan yang tidak menyenangkan kepada terhadap klien saya. Oleh siapa? Oleh dia Persik. Karena saya sebut saya kamu naik kamu. Jadi Mulia Agung, Pak. Ya, saya sebut saja dari Persik itu yang saya kenal gitu ya. Jadi sekarang pelaporan akan diterima oleh SPKT. Nanti seluruhnya nanti kita keluarkan dan kita sampaikan data-data kita semua dengan pokok permasalahan yang dialami oleh klien saya yaitu Indah Sari. Jadi tinggal tergantung penyidik ataupun SPKT melihat penerapan pasal mana yang cocok untuk dikenakan kepada bersangkutan. Itu hak daripada kewenangan penyidik. Kenapa alasannya ke Barreskrim? Karena kan ini ada terkait undang-undang ITE atau apa? Bukan. Karena kebetulan kan lokus deliktinya kan di mana. Kalau saya laporkan di Polda Metro Jaya nanti larinya kan ke sana juga. Nah, saya ini kan mantan perwira Polda, mantan penyidik ya. Jadi kalau sudah seandainya di luar satu Polda itu harus larinya ke Barreskrim. Kalau di luar provinsi harus ke Polda. Itu sudah etika prosedur yang harus berlaku. Izin Pak, udah membawa bukti-bukti juga hari ini? Sudah kita bawa, baik itu berupa voice, berupa data-data fakta, foto, nanti kita sampaikan kepada penyidik, silakan nanti dianalisis. Yang kita laporan secara resmi, klien saya akan menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia derita tentang pokok permasalahan yang dibagi itu dari revisi terhadap yang nanti akan dijelaskan secara gamblang nanti. Untuk Indah Sari sendiri udah siap untuk LP pertama ini? Siap banget, karena memang ini yang saya tunggu-tunggu. Karena buat saya somasi pertama dan kedua itu hanya bagian dari proses aja. Karena kemauan saya adalah ini. Karena saya mau menegakkan kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan. Karena di mana-mana yang salah itu harus ditindaklanjuti. Bukan begitu Pak Stephen ya? Ada Pak Stephen sama Pak Jenderal yang maksudnya Bapak ini kan orang sibuk, dia orang hebat, orang yang luar biasa buat aku. Gak mungkin setelah seorang jenderal, seorang penyidik juga, seorang pengacara juga mau menangani kasus kalau memang kasus ini nggak benar, kalau kasus ini memang bohong. Yang ada dia bohong, dia selalu memutarbalikkan fakta di setiap pembicaraan dia, di setiap dia live. Memutarbalikkan faktanya yang luar biasa. Jadi saya dibilang katanya sebagai tamu di rumahnya, pengintil dan lain-lain itu semua memutarbalikkan fakta bahwa dialah yang selalu teleponin saya untuk menemani dia. Jadi terima kasih buat ini bapak pengacara aku yang luar biasa. Pak Jenderal ini sibuk banget loh. Makanya kalau misalkan kasus ini hanya kasus main-main atau tidak benar, atau saya merekayasa kasus, nggak mungkin pengacara saya mempertaruhkan jabatannya. Ini bukan orang biasa, orang luar biasa buat saya. Bismillah. Di kasus ini saya banyak yang menyemangati saya, maju terus pantang mundur karena kebenaran harus ditegakkan. Oke, kerugian apa aja sih sehingga harus melaporkan ke Barreskrim? Jadi bukan masalah harus dilaporkan ke Barreskrim ya. Di mana saja tingkat kepolisian itu masyarakat punya hak untuk lapor. Saya sampaikan tadi kebetulan bahwa lokus deliktinya tadi adalah di Polda Bali. Makanya kita laporkan ke Barreskrim. Masalah kerugian, tentu kerugian yang dialami adalah kerugian material. Psikis yang bersangkutan terganggu, yang kedua reputasinya terganggu, yang ketiga tudingan masyarakat sementara itu kan tertuju pada dia kenapa sampai seperti itu. Nah, tugas Indah Sari adalah untuk meluruskan masalah ini bahwa tidak
seperti itu bukan daripada dari Presiden. Makanya kita meluruskan masalah ini dengan penegakan hukum. Nanti silakan aja penegakan hukum yang untuk memberikan tanggapan jawaban benar nggak kira-kira itu. Mungkin begitu. Gitu. Oke, mungkin tambahkan sama Asri ada tambahkan. Ya, Kami prinsipnya adalah mencari keadilan untuk mereka. Kak Indah sendiri gimana sih tanggapannya? Apalagi kan di berita-berita katanya DP itu kebal hukum itu seperti apa? Nah itu dia, ini yang saya perlu garis bawahi. Kita semua masyarakat Indonesia harus harus apa namanya Pak? Harus taat pada hukum. Kan kalau dia merasa kebal hukum, dia ada dia live Pak ngomong kayak gini. Ingat kasus SJ zaman Pak, dia merasa di belakangnya ada backing. Di sini saya akan bilang, kita masyarakat Indonesia yang taat hukum, ketika yang salah harus dihukum. Itu aja. Tidak ada istilah kebal hukum itu tidak ada. Semua warga negara hanya sama. Tapi apa sih materi yang udah Mbak Indah keluarkan untuk DP sendiri? Ya, materi tadi seperti nanti materinya nanti disampaikan di Iya, asalnya dia SPKP ya. sudah mencemarkan nama baik Oke. Pak. Ya, sudah. Sip. Itu aja ya.